What a voice, what a voice, what a voice I hear. It's like Sinergi Tap in Science itu memandang bahwa Pak Erwin Hamid itu menjadi seorang guru yang berprestasi dan berdedikasi sehingga layak untuk mendapatkan Mahachakri Award se-Asia Tenggara. Berbagai alasan antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai guru, Pak Hamid unggul dalam kreativitas menciptakan media pembelajaran sains yang inovatif, terutama yang menggunakan media multimedia. Sejak beliau mengikuti kompetisi tingkat nasional tahun 2011, pertama kali beliau langsung mendapatkan peringkat keempat. Untuk selanjutnya berturut-turut menjadi juara pertama dari tahun 2012 hingga 2014. Yang kedua, pembelajaran sains berbasis multimedia, terutama interaktif mobile learning yang diciptakan oleh Pak Hamid, sangat diperlukan sebagai sarana yang bisa menjangkau guru dan siswa dalam jumlah besar dan area yang luas. Prospek pengembangan ke depan bahkan bukan saja untuk penerapan di Indonesia, tapi juga menjangkau seluruh Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia. Berikutnya, Pak Hamid juga selalu haus akan pengetahuan yang dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti banyak seminar dan pelatihan tingkat nasional maupun regional atas inisiatif dan upaya sendiri. Beliau tidak segan untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam forum sekolah dan daerah pada kolega guru dan tenaga kependidikan lainnya. Juga aktif menulis di media massa dan di beberapa proceeding pertemuan ilmiah. Harapan kami adalah bila Pak Hamid terpilih untuk menerima Mahachakri Award, maka hal tersebut dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya se-Asia Tenggara untuk giat berkarya, menambah pengetahuan dan pengalaman serta berbagi manfaat pada sejawat dan masyarakat. Bapak Erwin Hamid SPD MPD, bagi kami warga SMP 6 Kendari, beliau ibarat kebanggaan bagi kami warga SMP 6 Kendari, baik guru-guru, teman sejawat. Pak Erwin boleh dibilang adalah contoh bagi kami. Beliau tidak hanya memberi contoh, tapi juga memberikan sumbangsih tenaga pikiran kepada kami teman-teman semua. Misalnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada kami, terutama pelatihan-pelatihan tentang bagaimana menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Menurut kami Pak Erwin ini adalah salah seorang guru IPA SMP Negeri 6 Kendari yang telah banyak menorehkan prestasi baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional. Pak Erwin ini adalah salah seorang guru SMP Negeri 6 Kendari yang sangat disenangi oleh siswa karena dalam pembelajaran banyak inovatif, kreativitas yang diciptakan oleh Pak Erwin. Kemudian Pak Erwin juga banyak kami libatkan di forum MGMP IPA tingkat Kota Kendari dalam membawakan materi terutama tentang pembuatan multimedia, kemudian pembuatan bahan ajar, mobile learning, dan Pak Erwin ini sudah banyak mendapatkan penghargaan di tingkat nasional sejak tahun 2001 sampai tahun 2004. Pada tahun 2001, Pak Erwin ini menjadi juara harapan 1 National Competition of Technology Integration. Kemudian pada tahun 2002 menjadi juara 1 nasional lomba pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian pada tahun 2013 menjadi juara 1 nasional lomba pembuatan bahan ajar mobile learning. Kemudian pada tahun 2004 kembali menjadi juara 1 nasional lomba pembuatan bahan ajar mobile learning. Kemudian di tahun 2014 juga juara 1 nasional lomba kreativitas guru kategori SMP Sains. Itulah prestasi yang
diraih oleh Pak Herwin selama ini. Ya, Pak Herwin Hamid adalah salah seorang guru berprestasi di Kota Kendari. Beliau memiliki kinerja yang melampaui standar yang diterapkan oleh satuan pendidikan yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan mampu menghasilkan karya-karya inovatif yang diakui pada tingkat daerah maupun tingkat nasional. Selain itu, Pak Herwin juga seorang yang bukan hanya mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak didiknya. Beliau tidak hanya tahu tugas dan fungsinya, tetapi beliau melaksanakan tugas dengan baik dan selalu meningkatkan kompetensinya agar tercapai kondisi belajar mengajar yang efektif dan optimal. Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 nanti, kita membutuhkan sosok-sosok guru seperti Pak Herwin yang mampu berkreasi, berprestasi, dan profesional di bidangnya, yang dapat mengembangkan pendidikan Indonesia yang lebih bermakna dan lebih maju. What a voice, what a voice, what a voice I hear. It's like the Nama saya Herwin Hamid. Saya berasal dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Usia saya sekarang 33 tahun. Saya seorang guru dan sudah menjadi guru selama kurang lebih 8 tahun lamanya. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 6 Kendari. Jarak tempuh antara rumah dan tempat saya mengajar itu kurang lebih 5 menit dengan menggunakan sepeda motor. class band. Saya senang berada di antara anak-anak. Saya senang mendengarkan cerita dan keluhan mereka. Saya mencintai anak-anak. Nah, karena hal ini pula lah yang memantapkan hati saya untuk menjadi seorang guru. Melihat anak-anak tumbuh menjadi lebih pintar, lebih cakap, menjadi percaya diri, dan lebih siap menghadapi dunia itu merupakan sebuah kebahagiaan yang tak ternilai bagi saya. Saya mulai menyenangi profesi guru itu ketika saya duduk di bangku sekolah. Saya melihat sosok guru adalah sosok yang diteladani dan dikagumi. Mereka para guru membantu saya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan belajar baik dalam kelas maupun di luar kelas dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Guru adalah profesi yang sangat mulia, profesi yang di dalamnya bergantung masa depan bangsa. Guru juga merupakan profesi dengan ladang amal dan pahala yang melimpah. Nah, tugas guru dalam mencerdaskan anak-anak bangsa yang dilakukan dengan sepenuh jiwa dan pengabdian ini menjadikan inspirasi dan motivasi buat saya untuk memilih profesi guru sebagai profesi saya nantinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh guru profesional itu adalah kepribadian yang baik, peduli, bertanggung jawab, memotivasi, humoris, murah senyum. Itu akan memberi contoh dan teladan yang baik bagi para peserta didik. Guru dengan kepribadian yang baik itu akan lebih mudah mengontrol suasana atau lingkungan belajar menjadi lebih teratur dan kondusif. Guru dengan sikap dan kepribadian yang baik pasti akan lebih didengarkan oleh peserta didik dibandingkan dengan guru dengan sikap dan kepribadian yang buruk. Like that swallow. Bagi guru profesional, metode pembelajaran itu tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi saja. Metode pembelajaran mempunyai tugas yang lebih luas, yakni bagaimana metode pembelajaran itu bisa mengelola kegiatan pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan baik. Sebagai guru profesional, ya, kita harus dapat berinovasi, berkreasi dalam mendesain dan mengembangkan metode pembelajaran ataupun media pembelajaran yang akan kita gunakan nantinya. Nah, selain itu, penggunaan ICT tidak kalah pentingnya bagi kita guru profesional dalam proses pembelajaran, di mana penggunaan ICT itu akan sangat membantu para peserta didik dalam memahami konsep ajar yang kita berikan dengan membuat aplikasi pembelajaran misalnya yang dapat digunakan di laptop ataupun di smartphone peserta didik. Itu akan memberi pengalaman belajar yang baru dan lebih kompleks bagi mereka. It is blind and it
Terpilih menjadi nominasi Princess Maha Cakri Award itu merupakan sebuah kebanggaan bagi saya. Ini merupakan hasil dari jeripaya dan karya-karya yang telah saya perbuat untuk kemajuan dunia pendidikan di kota saya dan secara umum di Indonesia. Dan sekaligus menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi saya untuk lebih mengembangkan potensi diri, lebih berkreasi, lebih berinovasi untuk menghasilkan karya-karya pendidikan yang lebih baik nantinya ke depan. Di masa yang akan datang tentunya saya berharap dapat berbuat lebih baik lagi bagi pendidikan, menjadi lebih profesional lagi, lebih banyak menghasilkan karya-karya demi kemajuan pendidikan khususnya di daerah saya, secara umum di Indonesia, dan bisa digunakan di seluruh dunia tentunya. Itu merupakan sebuah harapan dan cita-cita saya ke depannya nanti. Dan selain itu tentunya saya berharap bisa lebih aktif mengikuti seminar, konferensi-konferensi pendidikan demi peningkatan kompetensi saya yang nantinya akan saya tularkan ke teman-teman saya, ke teman-teman guru, baik itu guru sains ataupun guru-guru di luar bidang studi.